Fahimnya berat, makoisnya jauh, qanaatnya tidak. Lantas dia mengaku setara dengan Khalifah Umar. Izinkan saya ketawa dulu. Iya, ketawa gitu. Ketawa jahat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di awal ini saya mengutip perkataan Khalifah Umar. Beliau mengatakan seperti ini. Oh, kalau kita meninggalkan Islam. Nah, kalau tadi Bang Egy mengatakan pertanyaan seriusnya, nah, kalau saya tidak, pertanyaan kritisnya. Ya. Dulu mungkin pernah kita mendengar ada seorang presiden di negara plus 62 yang diasosiasikan mirip dengan Umar katanya. Saya lupa namanya siapa itu. Tapi banyak para penggemarnya mengatakan ini dimirip-miripkan dengan Khalifah Umar. Nah, pertanyaan seriusnya meminjam istilah Bang Egy, bisakah membandingkan apple to apple antara presiden di plus 62 dengan Khalifah Umar? Ini pertanyaan berat. Berarti mesti ada standarnya. Ya. Nah, saya juga mengutip ya pernyataan presiden plus 62 tadi. Dia mengatakan apa? Tadi kan temanya cawe-cawe gitu. Dia mengatakan seperti ini, demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Pertanyaan kritisnya, ini benar atau salah pernyataannya? Nah, tadi sudah dijawab ya. Nah, kalau kita katakan seperti itu, ditinjau dari sudut perspektif Islam, kita harus fair gitu. Nah, saya akan mengkaji pernyataan ini dari sudut pandang Islam benar atau salah. Ya. Nah, kalau kita mengkaji pernyataan ini, berarti kita harus punya parameter. Nah, parameternya ada 3 yang kita sebut dengan M2Q. M yang pertama adalah mafahim, persepsi atau pemahaman dia gitu. Nah, pertanyaannya, pemahaman presiden plus 62 tadi apakah bisa disamakan dengan mafahim Islam? Bisa? Berat. Bukan tidak bisa, berat. Kenapa? Dia masih mengaku sebagai agamanya Islam gitu. Saya bilang berat. Nah, yang kedua, yang kedua, makois, standar tolak ukur gitu. Nah, presiden plus 62 tadi apakah membuat standar Islam dalam setiap kebijakannya? Nah, jauh, bukan tidak ya, jauh, sepakat. Tadi berat, yang kedua jauh, nggak pakai banget gitu. Nah, parameter ketiga adalah qanaat, keyakinan. Pertanyaan seriusnya, meminjam lagi istilah Bang Egy, apakah keyakinan yang dia akui Islam sebagai agamanya itu diterapkan dalam bernegara ini? Nah, jawabannya apa? Tidak. Tadi 3 ya. Mafahimnya berat, makoisnya jauh, qanaatnya tidak. Lantas dia mengaku setara dengan Khalifah Umar. Izinkan saya ketawa dulu. Iya, ketawa gitu. Ketawa jahat. Ya. Ketawa yang sama seperti pernyataan yang disampaikan itu, ya, seperti langit dengan bumi gitu, ya. Satu sisi omongannya seperti A, ucapannya A,
tapi maksudnya B gitu. Ya. Akibat apa? Tidak mempunyai 3 parameter tadi. Tidak mempunyai mafahim Islam, tidak mempunyai maqais Islam, tidak punya qanaat Islam. Ya. Nah, kita lanjut gitu. Kalau 3 parameter ini tidak memenuhi syarat di presiden plus 62 tadi gitu, lantas setiap ucapannya kita langsung percaya? Jelas tidak. Ya kan? Kita sudah tahu track record-nya gitu. Sebelum menjadi presiden, dia wali kota di Solo, dia gubernur di DKI gitu. Ucapannya lebih banyak benar atau lebih banyak salahnya? Salah. Lebih banyak salahnya gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, ya kan? Tadi udah disinggung. Ternyata Pak, ijazahnya nggak ada ini. Ya kan? Nah, walau alam gitu lah kan gitu kan. Sudah dibuktikan di pengadilan ya kan. Apa susahnya gitu? Ya, pertanyaan kritis saya, apa susahnya membawa ijazah dia ke pengadilan? Nah, artinya apa gitu? Kalau kita bandingkan M2Q-nya dengan kasus yang tadi gitu, Masya Allah gitu. Ya. Tidak bisa dibandingkan apple to apple gitu. Antara apa? Seorang presiden plus 62 di negeri ini dengan seorang Khalifah Umar gitu. Tidak sebanding. Khalifah Umar jelas M2Q-nya, mafahimnya Islam, maqaisnya Islam, qanaatnya Islam. 100% tulen, original, bukan palsu. Lah ini plus 62, cawe-cawe gitu. Ya. Untung gak dibilang KW gitu kan? Tahu kan KW? Nah, itu dia gitu. Nah, artinya apa saudara sekalian? Apa sebenarnya tupoksi seorang pemimpin dalam Islam gitu? Nah, dalam Islam ya ada beberapa pilar dalam sistem negara Islam. Benar, kekuasaan itu di tangan umat atau di tangan rakyat gitu. Tapi kedaulatan ada di tangan syara gitu. Ya, kepala negara dalam Islam hanya sebagai apa? Pelaksana hukum syariat, pelaksana gitu. Ya, artinya apa saudara sekalian? Ya, khalifah, ya, dalam perannya sebagai kepala negara, ya, mempunyai wewenang gitu. Nah, wewenang inilah wewenang yang 100% untuk menjalankan syariat Islam. Nah, pertanyaan kritisnya, ya, kalau tupoksi ini kita bandingkan apple to apple dengan presiden plus 62, nyambung tidak? Nah, jauh. Pakai banget gitu. Ya. Ada perda syariat di Aceh, malah di apa? Dibully gitu. Ada perda-perda syariat justru dipreteli. Ya, padahal itu baru apa? Parsial, belum sistemik gitu. Ya, parsial saja hukum Islam mereka sudah ribut, apalagi apa? Total diterapkan gitu. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya. Hidup negeri plus 62 ini memang ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri bagi kita kaum muslimin, tapi sedap bagi orang kafir dan munafik. Ya, saya ulang. Ngeri bagi kaum muslimin, sedap bagi munafik dan kafir. Lantas seenaknya mengatakan presiden plus 62 setara dengan Khalifah Umar gitu. Ya, ngaca lo gitu. Ya. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya. Jadi jelas ya. Ya, kekuasaan di tangan umat. Jadi kalau presiden cawe-cawe menentukan siapa yang menjadi presiden berikutnya, itu jelas itu bukan tupoksinya dalam syariat Islam gitu. Karena tupoksi utama seorang kepala negara atau khalifah dalam Islam memastikan syariat Islam diterapkan 100% di semua bidang. Ya, itulah fungsi apa? Riayah, mengurusi kaum muslimin gitu. Ya. Jadi percuma punya kekuasaan kalau kekuasaan itu tidak dipakai untuk menerapkan syariat
Islam gitu. Kenapa? Kembali ke pernyataan Khalifah Umar tadi di awal gitu. Kita ini mulia karena Islam. Pertanyaannya, Presiden PS62 menjadikan Islam gak sebagai standar tolak ukur dalam bernegara ini? Tidak. Gimana dikatakan mau mulia kan gitu? Setuju? Ya. Jadi apa? Nalar publik kita ini, nalar kaum muslimin ini seolah-olah apa? Ya gini ya. Dibentur-benturkan dengan sesuatu yang sebenarnya apa? Tidak pas untuk dibenturkan gitu. Ya. Nah, kita lihat beberapa contoh riayah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dalam daulah Islam gitu. Yang paling sederhana aja dulu di masa Rasulullah SAW gitu. Ya. Dalam masa Rasulullah SAW, ya, ada seorang dokter yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir, ya. Hadiah itu sebenarnya khusus untuk Rasulullah gitu. Ya, sebagai hadiah gitu. Begitu datang ke Madinah, ya, Rasulullah langsung menugaskan dokter ini untuk mengurusi kesehatan kaum muslimin di Madinah gitu. Nah, pertanyaan kritisnya gitu, ya. Kalau seperti itu yang kebijakan Rasulullah lakukan, berarti apa? Bidang kesehatan, mengurusi kesehatan itu gratis atau bayar? Ya, gratis atau bayar? Ya, kalau mengaku umat Muhammad, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sektor kesehatan gitu. Ya. Padahal itu hadiah gitu. Ya, tapi hadiah itu dihibahkan kepada kaum muslimin kembali gitu. Ya. Nah, artinya apa saudara sekalian? Itu di bidang kesehatan gitu. Ya. Di bidang pendidikan kita ambil contoh bagaimana riayah Khalifah. Untuk kakak yang melihat video ini, semoga tiap lantunan Al-Quran dari kami, Santri Nurul Hidayah, membuka 7.000 pintu rezeki dan naungan surga Firdaus untuk kakak dan keluarga. Semoga kami diberikan rezeki untuk membangun rumah Quran, menjadi bertembok, berubin, serta ada tempat wudhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Allahumma يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dia akan memberikan kualitas pendidikan yang terbaik atau bukan? Terbaik. Boro-boro dengan sekarang. Coba kebijakan pendidikan kita, berapa gaji guru di zaman sekarang ini? Ya kan? Gaji sebulan nggak cukup untuk 1 bulan berikutnya gitu. Hanya cukup apa? Tadi istilahnya sebelah, berarti apa? 11,5 bulan gitu. Ya, setengah bulan gitu. 4,8. Ya, seperti itulah. Oke, tadi kesehatan sudah, sekarang pendidikan. Nah, berikutnya apa? Keamanan. Kita ambil contoh apa? Masa Khalifah Utsman. Khalifah Utsman lah yang menginisiasi pembentukan angkatan perang laut Daulah Islam. Karena saat itu apa? Laut di Timur Tengah dikuasai Romawi gitu, dan selalu mengganggu pelayaran kaum muslimin gitu. Nah, oleh Khalifah Utsman dibentuklah apa? Angkatan perang bidang kelautan gitu. Ya.
dalam tempo yang singkat mampu mengamankan apa? Jalur perdagangan, jalur logistik kaum muslimin di Timur Tengah. Jadi 3 bidang yang kita angkat tadi, kesehatan, pendidikan, keamanan, ini adalah kebutuhan pokok kolektif yang dibutuhkan sebuah masyarakat. Ya. Nah, bagaimana dengan kebutuhan individu per individu, sandang, pangan, papan? Ya. Apakah tugas seorang khalifah untuk meriayah umatnya itu hanya diambil rata-rata misalnya gitu? Ya. Maksudnya rata-rata sini adalah, ya, kalau kita mengatakan kemarin Sri Mulyani mengatakan gitu, kalau angka garis kemiskinan mengikuti internasional 40% penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan. 40%, artinya apa? Hampir separuh penduduk Indonesia ini adalah di bawah garis kemiskinan. Pertanyaannya gitu, dana sebesar apa APBN yang dikorup itu gitu? Ya. Artinya apa? Pencitraan seolah-olah apa? Pembangunan ada gitu, pemerataan ada, distribusi ada gitu. Ternyata apa? Ikut buat standar kemiskinan sesuai dengan apa? Selera sendiri. Begitu ikut standar internasional, kebacot gitu. Tapi kenapa kalau harga BBM ikut harga internasional langsung dieksekusi? Ya nggak fair kan? Harga kita BBM kan apa? Masih lebih murah dibandingkan Singapura. Ya kan? Masih lebih murah dibandingkan apa? Negara lain gitu. Kenapa? Ikut standar internasional gitu. Tapi begitu diminta garis kemiskinan dinaikkan standarnya, Sri Mulyani mengatakan apa? Moh. Ya. Artinya apa? Apakah Sri Mulyani sebagai seorang menteri itu kebijakan dia mandiri atau disuruh oleh presiden supaya tidak mengakui itu? Ingat di awal kepresidenan mengatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Jelas ya? Nah, puncaknya apa saudara sekalian? Ya, dalam Islam, dalam Islam gitu, masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada satu umat Islam pun yang mau menerima zakat. Artinya apa? Semua sudah merasa berkecukupan. Nah, terbalik dengan sekarang gitu. Setiap tahun yang antri menerima zakat makin berkurang atau makin bertambah? Parameternya kan jelas. Ya kan? Sekarang mau dibandingkan plus 62 dengan Khalifah Umar. Jauh, Bo. Ya kan? Artinya apa? Inilah kalau mafahim, maqais dan qanaatnya menggunakan Islam dan Allah muliakan gitu. Nah, pertanyaan kritisnya gitu. Negeri ini apakah menggunakan mafahim Islam? Tidak. Apakah menggunakan maqaid Islam? Tidak. Apakah qanaatnya Islam? Tidak. Terus mau berharap mulia? Gimana ceritanya itu? Ya kan? Saya sudah wanti-wanti waktunya habis gitu ya. Nah, terakhir dari saya. Ya. Bantunya mana? Jangan terakhir ya. Nah, terakhir dari penyampaian ini gitu. Artinya apa saudara sekalian? Ya. Jadi cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden plus 62 itu dalam perspektif Islam jelas tidak bisa diterima gitu. Ya. Kenapa? Itu bukan tupoksinya gitu loh. Ya. Nah, sebagai penutup seperti biasa ya, kita berpantun dulu. Ya. Menulis surat di dalam gelap, hurufnya salah, banyak yang tak jelas. Jokowi cawe-cawe capres, Indonesia semakin apes. Jangan ditarik lembu garang, kalau ditarik banyak susahnya. Negeri ini sudah rusak, syariah dan khilafah itu solusinya. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.